Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di part 2 pembahasan soal hukum. Pada episode kali ini kita akan membahas 5 soal hukum. Sedikit informasi bahwa pada saat pelaksanaan ujian kompetensi, soal yang diujikan yaitu sebanyak 180 soal dengan waktu pengerjaan yaitu 180 menit. Jadi, estimasi teman-teman untuk menjawab satu buah soal yaitu kurang dari 1 menit. Nah, tips dan trik untuk menjawab soal di bawah 1 menit yang perlu teman-teman lakukan adalah membaca pertanyaan terlebih dahulu. Baru kemudian, teman-teman membaca cepat atau screening pada soal, mengumpulkan data-data yang ditanyakan pada soal tersebut. Hal itu dapat menghemat waktu dalam mengerjakan soal. Oke teman-teman, sekarang kita mulai untuk membahas soal. Tetap semangat dan salam kompeten. Sebelum kita mulai membahas soalnya, silakan teman-teman pause terlebih dahulu video ini dan coba jawab sendiri. Setelah itu, baru kita bahas soalnya bersama-sama. Untuk soal yang pertama yaitu soal perawatan gerontik. Seorang lansia 70 tahun tinggal serumah dengan anaknya. Klien mengalami kelemahan pada kedua ekstremitas bagian bawah sehingga klien menggunakan kursi roda. Klien sering ngompol sehingga saat ini sudah terbiasa BAK dan BAB dengan memakai diaper. Setiap hari, anaknya yang mengurus aktivitas lainnya. Apakah kategori klien dalam indeks CADS? A. Kategori C, B. Kategori D, C. Kategori E, D. Kategori F, dan E. Kategori G. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kategori dalam indeks CADS. Yang perlu teman-teman ketahui, indeks CADS adalah alat ukur bagi perawat untuk dapat melihat status fungsi pada klien usia lanjut dengan mengukur kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di dalam indeks CADS ada 6 aktivitas yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama mandi, yang kedua berpakaian, ketiga toileting, keempat berpindah tempat, kelima kontinen, dan keenam makan. Itu adalah 6 aktivitas yang wajib teman-teman ketahui di dalam indeks CADS. Pada soal dijelaskan bahwa klien mengalami kelemahan pada kedua ekstremitas bagian bawah sehingga klien menggunakan kursi roda. Nah, di sini klien tidak mampu untuk berpindah tempat. Kemudian, klien sering ngompol sehingga saat ini sudah terbiasa BAK dan BAB dengan memakai diaper. Sini klien tidak mampu untuk melakukan kegiatan toileting. Kemudian, jelaskan lagi, setiap hari anaknya yang mengurus aktivitas lainnya. Nah, kita temukan kata kunci bahwa setiap hari anaknya yang mengurus aktivitas lainnya. Jadi, klien tidak mampu melakukan 6 aktivitas di dalam indeks CADS. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang E ya teman-teman, kategori G. Yaitu, klien ketergantungan terhadap ke-6 fungsi tersebut di dalam indeks CADS. Atau klien tidak mampu untuk melakukan 6 aktivitas di dalam indeks CADS, yaitu mandi, berpakaian, toileting, berpindah tempat, kontinen, dan makan. Nah, sekarang kita bahas option jawaban lainnya. Kategori B, yaitu klien mampu melakukan 5 aktivitas. Atau teman-teman cukup mengingat bahwa kategori B, maka cukup dikurangi 1 di setiap poinnya. Misalnya, kategori A 6 aktivitas, dikurangi 1 menjadi 5, yaitu kategori B. Dikurangi lagi 1 menjadi 4, yaitu masuk ke kategori C. Dikurangi lagi 1 menjadi 3, yaitu masuk ke kategori D. Dikurangi lagi 1 menjadi 2, yaitu masuk ke kategori E. Dikurangi lagi 1 menjadi 1 aktivitas, yaitu ke kategori F. Nah, jika 0 aktivitas maka ke kategori G. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang E ya teman-teman, kategori G. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang manajemen keperawatan. Di suatu rumah sakit memiliki tempat tidur sebanyak 15 tempat tidur. Selama 1 bulan total hari perawatan, sebanyak 300 dengan pasien keluar sebanyak 50. Berapa aplaus pada kasus tersebut? A8, B7, C6, D5, dan E4. Yang ditanyakan pada soal ini adalah aplaus atau average long of stay, atau disebut dengan rata-rata hari perawatan. Nah, untuk menentukan rata-rata hari perawatan, rumusnya adalah jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup atau mati. Nah, pada soal kita temukan bahwa selama 1 bulan total hari perawatan sebanyak 300 dengan pasien keluar sebanyak 50. Kita tinggal bagi, yaitu 300 dibagi dengan
50. Kita dapatkan 6 hari ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, 6 hari. Soal yang ketiga yaitu keperawatan jiwa. Seorang perempuan 41 tahun diantar ke IGD RSJ oleh keluarganya. Keluarga mengatakan bahwa sebelum dibawa ke RSJ, klien memukul tangannya dengan kayu. 1 minggu terakhir tidak pernah mandi dan selalu marah-marah. Saat pengkajian, keluarga menceritakan bahwa ibu klien juga mengalami gangguan jiwa. 3 bulan yang lalu, klien gagal menikah dan 5 bulan yang lalu, klien berhentikan dari pekerjaannya. Apa faktor predisposisi yang menyebabkan klien mengalami gangguan jiwa? A. Gagal menikah. B. Berhenti bekerja. C. Genetik gangguan jiwa. D. Tidak pernah mandi. E. Memukul tetangga. Yang ditanyakan pada soal ini adalah faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah faktor pemicu yang terjadi lebih dari 6 bulan. Sedangkan faktor presipitasi adalah faktor yang terjadi yaitu kurang dari 6 bulan. Nah, sekarang kita analisa soalnya. Keluarga mengatakan bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, klien memukul tangannya dengan kayu. 1 minggu terakhir tidak pernah mandi dan selalu marah-marah. Saat pengkajian, keluarga menceritakan bahwa ibu klien juga mengalami gangguan jiwa. 3 bulan yang lalu, klien gagal menikah dan 5 bulan yang lalu, klien berhentikan dalam pekerjaannya. Sekarang kita cari faktor predisposisinya, yaitu yang lebih dari 6 bulan. Sekarang yang lebih dari 6 bulan adalah 1 minggu terakhir ini kurang dari 6 bulan. 3 bulan yang lalu klien gagal menikah, ini kurang dari 6 bulan. 5 bulan yang lalu klien berhentikan dari pekerjaannya, ini juga kurang dari 6 bulan. Jadi, faktor predisposisinya adalah yang ini ya teman-teman. Keluarga menceritakan bahwa ibu klien juga mengalami gangguan jiwa. Jadi, jawaban yang paling tepat pada soal nomor 3 adalah yang C ya teman-teman, genetik gangguan jiwa. Soal yang keempat yaitu keperawatan maternitas. Seorang perempuan hamil 20 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian, pasien mempunyai 1 anak lahir hidup dan anak kedua mengalami keguguran. Bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? A. G2P1A1, B. G3P1A1, C. G3P2A0, D. G2P1A0, E. G2P0A2. Yang ditanyakan pada soal ini adalah cara penulisan status obstetrik. Nah, di dalam penulisan status obstetrik, teman-teman perlu mengetahui GPA. G adalah grapida, yaitu jumlah keseluruhan kehamilan. P adalah para, jumlah kehamilan yang selamat. Dan A. abortus adalah jumlah kelahiran yang diakhiri dengan aborsi. Kita lihat di soal teman-teman, bahwa seorang perempuan hamil 20 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian, pasien mempunyai 1 anak lahir hidup dan anak kedua mengalami keguguran. Di soal kita temukan bahwa G atau grapida atau jumlah seluruh kehamilannya adalah 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita cari P atau para atau jumlah kelahiran yang selamat adalah 1 ya teman-teman. Nah, kemudian abortus atau A atau kehamilan yang mengalami keguguran adalah 1 juga ya teman-teman. Jadi kita dapatkan bahwa hasilnya G3P1A1. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Untuk penulisan obstetrik, yang perlu teman-teman ingat adalah grapida, para, dan abortus. Grapida adalah jumlah keseluruhan kehamilan, para jumlah kehamilan yang selamat, abortus jumlah kelahiran yang diakhiri dengan aborsi. Soal yang kelima yaitu perawatan gawat darurat atau KGD. Seorang anak 7 tahun dibawa oleh ibunya ke IGD RS terdekat akibat tertelan kelereng saat bermain bersama teman-temannya. Kondisi anak saat ini tampak sianosis, sulit bernapas, frekuensi napas 40 kali per menit. Apakah manuver pembebasan jalan napas yang tepat pada anak tersebut? A. Abdominal thrust, B. Jaw thrust, C. Chest thrust, D. Back bow, dan E. Suction. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah manuver pembebasan jalan napas pada anak. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, chest thrust.
Chest thrust adalah untuk membebaskan jalan napas pada kategori pasien usia anak. Sekarang kita bahas opsi jawaban yang lain. Abdominal thrust adalah manuver pembebasan jalan napas pada pasien dewasa yang sadar, tidak hamil, dan tidak obesitas. Nah, kemudian jaw thrust adalah untuk membuka jalan napas pada pasien trauma cervicalis dan lain-lain. Kemudian back bow adalah manuver pembebasan jalan napas pada bayi yang mengalami tersedak. Sedangkan suction untuk membebaskan jalan napas yang tersumbat cairan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C ya teman-teman. Kita sudah membahas 5 soal pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan salam kompeten.